pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintumu pujian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, dunia saat ini haus akan damai. Setiap hari ketika membuka berita, yang muncul adalah cerita tentang kekerasan, konflik, kerusakan moral, dan penderitaan juga peperangan. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kecemasan karena kehilangan pekerjaan, runtuhnya relasi keluarga, tekanan hidup yang terus menghimpit, atau kekosongan spiritual di tengah kesibukan modern. Di tengah realitas yang gelap ini, Yesaya 60 ayat 18 hadir seperti embusan angin segar dari sorga. Firman Tuhan menyatakan akan tiba saat di mana hidup umat Tuhan tidak lagi dikelilingi oleh kekacauan, tetapi oleh keselamatan dan pujian. Tuhan sendiri akan membangun ulang kehidupan yang sebelumnya porak-poranda. Nabi Yesaya menyampaikan gambaran tentang kota yang dulunya hancur karena dosa dan kehancuran sejarah, namun kini dibangun kembali dengan tembok yang disebut keselamatan dan pintu-pintu yang disebut pujian. Ini bukan sekedar restorasi fisik, tetapi pemulihan spiritual dan emosional. Tuhan menjadi arsitek utama kehidupan yang hancur dan menjadikannya kokoh kembali. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, dalam konteks zaman Alkitab, tembok kota bukan hanya dinding pengaman, tetapi lambang identitas dan keberadaan. Kota tanpa tembok berarti tanpa perlindungan dan rawan diserang. Maka ketika Tuhan berkata, saudara akan menyebut tembokmu keselamatan, itu berarti bahwa hidup saudara dulu mudah dilukai oleh trauma, oleh dosa, oleh ketakutan. Kini dijaga dan dipelihara oleh kuasanya yang tak tergoyahkan. Hidup saudara tidak lagi ditentukan oleh luka masa lalu, tetapi oleh Tuhan yang menjaga masa depan. Dalam simbol Alkitabiah, pintu adalah gambaran dari segala hal yang masuk dan keluar dari kehidupan manusia. Jika dahulu dari hidup saudara keluar keluhan, kemarahan, dan ratapan, maka kini kata Yesaya yang keluar adalah pujian. Tuhan mengubah arah aliran hidup saudara dari rumah tangga yang penuh tangis menjadi gerbang harapan, dari relasi yang penuh luka menjadi pintu berkat. Saya teringat pada seorang ibu yang pernah menceritakan suaminya meninggal dunia hanya beberapa minggu setelah ia kehilangan pekerjaan. Ia berkata, awalnya saya merasa seperti rumah saya roboh. Tapi kemudian saya mulai membaca firman Tuhan setiap pagi. Sedikit demi sedikit hati saya mulai terasa hangat kembali. Saya belum punya semua jawaban, tapi saya tahu sendiri saya tidak sendirian. Lalu ia tersenyum dan berkata, sekarang saya seperti tinggal di rumah yang sama, tapi temboknya sudah dibangun ulang oleh Tuhan. Itulah yang disebut sebagai hidup yang dibentengi oleh Tuhan. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Hidup yang memiliki penjaga yang setia, dan penjaga itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, pertanyaan hari ini adalah, apakah saudara sudah membiarkan Tuhan menjadi benteng hidup saudara? Atau selama ini saudara masih berusaha bertahan dengan kekuatan sendiri, menyembunyikan luka, menutup diri dari kasih karunia, dan menyangkal bahwa hati saudara rapuh? Yesaya menegaskan bahwa masa depan umat Tuhan tidak ditentukan oleh reruntuhan masa lalu, melainkan oleh karya keselamatan Allah yang terus membangun. Ketika Tuhan menjadi benteng hidup saudara tidak hanya aman tetapi juga menjadi kesaksian. Dunia akan melihat bahwa ada damai di tengah badai, ada pujian di tengah penderitaan, dan ada kekuatan baru yang lahir dari kasih Tuhan. Hari ini bukalah hatimu, biarkan Tuhan mendirikan tembok keselamatan di sekeliling jiwa saudara. Izinkan Ia menambal bagian yang rapuh, memperkuat yang lemah, dan mengubah pintu-pintu ketakutan menjadi gerbang pujian.
hidup yang dibentengi Tuhan adalah hidup yang tak tergoyahkan. Bukan karena saudara kuat, tetapi karena Tuhan yang menjaga. Dan ketika dunia melihat hidup saudara, biarlah mereka berkata, itulah kota yang dibangun Tuhan. Hidup yang penuh damai, penuh harapan, dan penuh pujian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kiranya kami semakin diteguhkan, tetap teguh percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kami, benteng kehidupan kami, yang senantiasa melindungi, menjagai kami. Dan kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bersyukur oleh karena hari kelahiran dan hari pernikahan. Biarlah berkat-berkat-Mu melalui doa-doa yang mereka sampaikan, Engkau curahkan, Engkau berikan jawaban-jawaban yang indah dalam setiap doa-doa yang sudah dipanjatkan. Kami juga berdoa terkhusus untuk saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan hati mereka, menolong mereka dan memberikan kesembuhan. Dan biarlah Tuhan yang menganugerahkan, menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden dan seluruh para pemimpin kami yang turut ambil bagian di tengah-tengah pemerintahan negara kami ini. Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.